Astaga Nyonya, Nyonya berantakan sekali. Apa yang terjadi dengan Nyonya? Astaga Nyonya, bahkan lutut Nyonya berdarah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jongkok kenapa? Apa yang terjadi dengannya? Jongkok kenapa Bibi? Tuan muda tiba-tiba pingsan saat baru saja pulang dari kampus. Astaga, padahal tadi waktu aku mengantarnya pulang, dia baik-baik saja dan masih bisa tertawa. Memang ada yang tidak beres dengan dirinya. Itulah kenapa juga aku selalu ngotot ingin membawanya ke rumah sakit, tapi dia selalu menolak. Seharusnya aku bisa lebih keras terhadapnya. Hyung! Ayolah Jimin. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Wanita tadi mungkin salah orang. Salah orang, tapi dia bisa mengetahui namaku. Wah, kebetulan macam apa ini? Lalu, kau ingin jawaban yang seperti apa, Jika aku bilang dia adalah ibumu, apakah kau percaya? Kenapa? Setauku, aku hanya mempunyai satu ibu, yang saat ini sekarang berada di Helsinki, menikmati masa tuanya. Kan? Sudah, tidak usah dipikirkan. Minum ini, Hyung membuatkanmu susu. Lalu setelah itu, mandilah. Hyung akan menunggumu di ruang makan sebentar malam. Hyung, jangan menutupi apapun. Aku paling tidak suka dibohongi. Kami telah melakukan tes untuk memastikan keadaan Jongkook. Hasilnya bisa diambil besok siang di kantor saya. Jongkook baik-baik saja kan dokter? Untuk saat ini, dia sudah baik. Diagnosa sementara, kemungkinan dia stres dan kelelahan. Namun, ini hanya hipotesa sementara. Sebab hasil akhirnya kita akan ketahui besok. Baiklah dokter, terima kasih. Bibi, kau tampak lelah. Pulanglah, biar aku yang menjaga Jongkook. Hyung. Jongkook sudah bertemu kakaknya, bukan? Tolong beritahu Bibi, di mana Bibi bisa menemukan Jimin. Bibi hanya ingin membawa Uri Jimin pulang. Bibi tahu tentang Jimin? Katakan Taehyung, di mana Bibi bisa menemukan Jimin? Bibi ingin membawanya pulang. Bibi, keadaannya sedikit rumit saat ini. Jimin hilang ingatan dan kita tidak bisa membawanya pulang begitu saja. Kami bertemu tadi. Jimin benar-benar tidak mengingatku. Hyung, Taehyung. Jongkook? Hyung, Taehyung, Oma, kalian di sini? Jongkook. Oma, kenapa menangis? Oma, lega nak. Oma, lega kau sudah sadar. Jangan buat Oma khawatir lagi ya. Oma sangat takut. Ya Oma, aku baik-baik saja kok. Oma tidak perlu khawatir. Janji ya, jangan membuat Oma khawatir. Kalau Jongkook ada apa-apa, bilang. Oma takut kalau terjadi apa-apa, nak. Ya Oma.
menangis lagi. Taehyung, jadi di sini kalian tinggal? Ada apa, Taehyung? Kembali dari Jepang, membawa serta anak orang, mencantumkan alamat tak bertuan, dan apa-apaan dengan nomor ponsel yang sama sekali tak bisa dihubungi itu. Kau berniat menghindari kami? Kita bicara di dalam, Taehyung. Tolong jelaskan semuanya. Aku harap Hyung punya alasan di balik kisah 2 tahun silam. Kau ingin aku mulai dari mana? Langsung ke inti masalahnya saja. Kenapa Jimin bisa ada bersamamu? Jadi begini. 2 tahun lalu, saat mobil kalian mengalami kecelakaan, aku kebetulan berada di sana. Entah memang takdir atau bagaimana, Jimin jatuh terpental dari mobil ketika mobil itu berputar hilang kendali. Aku turun dari mobil dan mendekat. Kondisi Jimin cukup parah ketika aku periksa. Maaf, karena tak sempat menolong kalian juga. Jimin saat itu butuh pertolongan segera, sebab keadaannya kurasa jauh lebih parah dari kalian bertiga. Jadi aku memutuskan memanggil petugas medis untuk datang ke lokasi mengevakuasi kalian. Sementara Jimin kubawa ke rumah sakit sendiri. Saat kecelakaan, Jimin tidak hilang, namun ia ikut bersamaku. Dan sampai di rumah sakit, aku menanganinya dengan tanganku sendiri dan menyuruh para perawat untuk menyembunyikan hal itu. Keadaannya tak kunjung membaik, bahkan setelah ia menerima 2 kantong transfusi. Aku buntu. Jimin bisa mati jika terus seperti itu. Lalu aku ingat pernah memiliki kenalan seorang dokter handal di Jepang. Jadi, aku membawa Jimin ke sana untuk berobat. Alasan yang aku katakan padamu saat itu adalah dipindah tugaskan. Kau masih ingat? Dan setelah itu, harapanku terrealisasi. Kondisi Jimin berangsur membaik dan dia pun sadar setelah kurang lebih 2 minggu menjalani masa kritisnya. Tapi seperti yang kau tahu saat ini, Jimin hilang ingatan. Dan sejak saat itu, aku terus menimbang-nimbang apakah harus mengembalikan Jimin atau tidak. Di satu sisi, aku juga khawatir akan keadaan Jungkook yang bisa saja mengalami penurunan karena hilangnya Jimin. Namun, di sisi lain, aku tak ingin Bibi Jeon bertemu dan kembali menyakiti Jimin, mengingat bagaimana nekatnya ia sebelum kecelakaan terjadi. Ada hal baik setelah kecelakaan itu. Kondisi mental Jimin berangsur membaik dengan cepat. Walau aku memang harus rutin membawanya ke psikiater. Sampai di sini aku semakin tidak ingin membawa Jimin pulang. Anak itu sudah bahagia dengan melupakan masa lalu kelamnya. Tidak rela aku mengembalikan Jimin ketika Bibi Jeon bahkan tak peduli sama sekali dengan putra sulungnya. Jadi, aku memutuskan untuk menetap sementara di Jepang bersama Jimin. Aku tidak mengubah marganya sama sekali, hanya mengubah pemikirannya kalau ia memiliki ibuku sebagai ibunya juga. Secara langsung, aku mendeklarasikan Jimin sebagai adikku. Kami kembali ke Seoul sebulan yang lalu. Jimin memiliki minat dan bakat yang tinggi di bidang seni. Jadi, aku memasukkannya ke Seoul University di jurusan seni lewat ujian mandiri. Ternyata, kau juga berada di sana bersama Jungkook. Ya, jujur, aku tidak menyangka. Dan alasan mengapa aku tak memberi info akurat mengenai data pribadiku dan Jimin hanya karena aku belum ingin Bibi Jeon menemui Jimin. Itu saja. Aku masih tidak rela wanita itu menyakiti Jimin lagi. Bibi Jeon sudah berubah.
Kau bahkan tidak tahu bahwa dia menaing si Jimin setiap malam. Wanita itu menyesal atas perbuatannya di masa silam. Pulangkan putranya Hyung. Aku mohon. Beri aku waktu Teh Hyung. Jimin sedikit berontak akhir-akhir ini. Kemarin, dia kolaps karena terlalu stres. Memberitahu ia mengenai kehidupannya yang sebenarnya akan membuat mental Jimin turun. Tolong mengerti, aku akan membimbingnya secara perlahan. Baiklah, apa boleh buat? Di sisi lain juga, ini demi kesehatan Jimin. Tapi tetap saja, aku marah dan kecewa padamu Hyung. Atas apa yang kau sembunyikan selama ini. Betapa tersiksanya aku dan Jungkook selama ini merindukan Jimin. Aku dan Jungkook sangat tersiksa dengan kehilangan Jimin yang entah di mana. Dan ternyata pelakunya sangat dekat dengan kita.